Episode 35, di Paris. Rayhan yang baru saja pulang ke apartemennya mendapat kabar dari mamanya bahwa Cecil sang adik mengalami kecelakaan dan keadaannya kritis. Sontak Rayhan meminta sang asisten untuk menjemputnya dengan menggunakan helikopter pribadi. Jarak dari Paris ke Indonesia yang biasanya memakan waktu 17-18 jam. Tapi Rayhan hanya membutuhkan beberapa jam saja untuk sampai ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, Rayhan langsung menuju ke rumah sakit tempat adiknya dirawat. "Bagaimana keadaan Cecil, Ren?" tanya Rayhan saat sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. "Yang saya dengar dari Nyonya, keadaannya masih kritis dan sempat membutuhkan transfusi darah karena mengalami pendarahan cukup hebat, Tuan," jelas Randy. "Apa sudah ada pendonornya?" tanya Rayhan. "Saya belum tahu pasti, Tuan. Karena waktu Nyonya telepon hanya menceritakan itu saja," jawab Randy. "Ya sudah. Lebih cepat lagi bawa mobilnya," titah Rayhan. "Baik, Tuan," jawab Randy. Randy mengendarai mobilnya lebih cepat lagi. Sesampainya di rumah sakit, Rayhan langsung menuju kamar yang ditunjukkan oleh perawat. Di sana sudah ada Mama Rina yang sedang menangis sembari menggenggam tangan Cecil. "Gimana keadaan Cecil, Mah?" tanya Rayhan pada sang mama. "Adik kamu belum juga sadar, Ray. Mama takut. Mama gak sanggup kehilangan putri Mama," ujar Mama Rina sembari terus menangis sesenggukan. "Apa Papa sudah dikabari?" tanya Rayhan lagi. "Sudah. Papa kamu baru bisa pulang besok. Di sana sekarang cuacanya lagi sangat buruk jadi gak bisa terbang pakai apapun," jelas Mama Rina. "Ya sudah. Kita doakan saja semoga Cecil cepat pulih," ucap Rayhan. Mama Rina terus menangis di pelukan Rayhan. Rayhan menatap adiknya dengan sedih. Sudah lama Rayhan tidak memanjakan adiknya. Tidak lagi bersikap hangat pada sang adik. Tapi bukan berarti dia tidak menyayangi Cecil. Dia sangat menyayangi adiknya itu. Rayhan merasa terpukul kala melihat adiknya terbaring lemas di atas ranjang pasien. Adik yang dulu pernah dia manjakan kini tak berdaya. "Mama pulang saja. Biar Ray yang menjaga Cecil," ujar Rayhan pada sang mama. "Mama mau di sini saja, Ray. Mama mau jagain Cecil sampai dia sadar," ucap Mama Rina. "Mama butuh istirahat. Di sini sudah ada Rayhan yang menjaganya. Mama pulang saja," ucap Rayhan. "Tapi Ray, Mama gak bisa ninggalin anak Mama," ucap Mama Rina. "Ran, antar Mama pulang sekarang," titah Rayhan pada sang asisten. "Ray, Mama mau di sini," ujar Mama Rina. "Mama gak percaya Ray bisa jaga adik Ray," ucap Rayhan. "Mama percaya. Tapi, ya sudah Mama pulang. Kalau ada apa-apa tolong cepat kabari Mama," ucap Mama Rina. "Jaga Mama saya, Ren," ujar Rayhan pada asistennya. "Baik, Tuan. Saya permisi," ujar Randy dibalas dengan anggukan oleh Rayhan. Mama Rayhan pulang diantar oleh asisten anaknya. Selepas kepergian sang mama, Rayhan duduk di kursi dekat ranjang Cecil. Dia memegang tangan Cecil dan mulai meneteskan air matanya. Rayhan memang terkenal kejam dan dingin jika berurusan dengan bisnis dan orang luar. Namun di balik semua itu, Rayhan hanyalah pria biasa yang akan sahih jika orang tersayangnya menderita. Dia akan marah jika ada orang yang menyakiti keluarganya. Seperti sekarang. Dia begitu tidak terima dengan apa yang terjadi pada sang adik. "Sudah sampai rumah?" tanya. "Adikku kecelakaan. Saya ingin kamu menangkap orang yang sudah mengakibatkan adik saya celaka. Randy juga sedang menyelidiki kasus ini. Bekerja samalah dengan dia," jelas Rayhan. "Kecelakaan? Maksudmu Cecil kecelakaan? Bagaimana keadaan dia sekarang?" tanya Brian. "Siapa lagi adikku kalau bukan dia? Dia masih belum sadar," jawab Rayhan. "Berani-beraninya mereka menyakiti princessku. Kamu tenang saja. Akan aku usut kasus ini sampai tuntas. Akan aku hukum orang itu dengan seberat-beratnya," ucap Brian dengan geram. "Saya tunggu kabarmu secepatnya. Saya tidak ingin ada kegagalan," ujar Rayhan. "Serahkan semuanya padaku. Aku dan timmu yang akan mengurusnya," ujar Brian. Lalu Rayhan mematikan sambungan teleponnya dan meletakkan ponselnya di atas meja di samping Cecil.
Kenapa harus kamu dek? Rasanya gak tega lihat kamu terbaring lemah seperti ini. Keluh Raihan lirih. Raihan benar-benar menjaga adiknya tanpa terpejam sedetik pun. Dia tetap terjaga. Raihan lewat sambungan telepon. Sudah tuan, ini saya baru keluar dari rumah tuan, jawab Randy. Cari tahu siapa yang menabrak adik saya secepatnya. Titah Raihan. Siap tuan, jawab Randy. Raihan mematikan sambungan teleponnya dan menghubungi teman polisinya. Saya membutuhkan bantuanmu dan timmu, ujar Raihan pada Brian. Ada masalah apa lagi Ray? Apa yang bisa saya bantu? Ujar Brian. Sampai pagi menjelang. Sedangkan Anissa pagi ini terbangun dengan tubuh yang sedikit lemas. Dengan tekanan darah rendah yang dia alami ditambah pengambilan darah yang tidak sedikit membuat tubuhnya sedikit melemah. Saat dicek sebelum pengambilan darah, dokter sudah mengatakan bahwa Anissa tidak bisa mendonorkan darahnya dengan kondisi darah rendahnya. Akan beresiko pada kesehatan Anissa jika itu tetap dilakukan. Tapi Anissa kekeh dengan keputusannya mendonorkan darahnya untuk Cecil. Dia juga tidak peduli dengan resiko yang akan dia dapatkan. Setelahnya, sang dokter tidak bisa mencegah sikap keras kepalanya Anissa karena pada saat itu juga Cecil sangat membutuhkan darah itu dengan segera. Dan tidak ada waktu lagi untuk mencari pendonor lain karena jika terlambat, Cecil yang tidak akan selamat. Lemes banget badanku, keluh Anissa saat bangun dari ranjang. Mandi dulu aja kali ya, nanti baru turun ke bawah. Semoga saja hari ini Bibi datang biar bisa minta tolong masakin sarapan, gumam Anissa. Anissa masuk ke dalam kamar mandi dengan berlahan. Setelah selesai mandi, Anissa turun ke bawah berniat untuk memasak. Bibi kayaknya gak datang hari ini. Ya sudahlah, masak yang gampang saja buat ngisi perut, gumam Anissa. Anissa mengambil satu bungkus mie instan di dalam lemari. Saat sedang memasak air, Bibi datang dan menghampiri Anissa di dapur. Lagi masak apa non? Tanya Bibi Runi. Akhirnya Bibi datang. Anissa kira Bibi gak datang hari ini, ucap Anissa saat melihat bisa Runi yang datang. Loh non, kok muka non pucat banget? Apa nona sakit? Tanya bisa Runi panik. Nisa gak apa Bi, karena Bibi ada di sini. Nisa boleh minta tolong masakin gak Bi? Yang sederhana saja jangan banyak-banyak, ujar Anissa. Boleh non. Nona istirahat saja, nanti kalau udah beres baru Bibi panggil non, ucap Bi Runi. Nisa di sini saja Bi. Kayaknya gak kuat naik ke atas lagi, ujar Anissa. Bibi bantu duduk di sofa ruang tengah ya non, ujar Bi Runi. Nisa duduk di kursi ini aja Bi. Makasih ya Bi. Bibi udah bantuin Anissa. Maaf Anissa ngerepotin Bibi, ujar Anissa. Gak apa non. Bibi malah seneng kalau Bibi dibutuhin di sini. Bibi juga makasih sama non, karena non Nisa selalu bantuin kerjaan Bibi padahal harusnya non gak perlu bantuin Bibi, ujar Bi Runi. Anissa duduk di meja makan sedangkan Bi Runi mulai memasak dengan tenang. Tak selang lama, Bi Runi sudah menyelesaikan masaknya dan menatanya di meja makan. Non makanannya udah siap. Makan dulu ya, ujar Bi Runi. Terima kasih Bi. Bibi juga ikut makan ya, ujar Anissa. Bibi udah sarapan di rumah non. Bibi mau langsung ngerjain yang lain saja ya. Non Nisa makan yang banyak, ujar Bi Runi. Terima kasih ya Bi, ucap Anissa. Sama-sama non, jawab Bi Runi. Setelah kepergian Bi Runi, Anissa makan sedikit demi sedikit. Baru 5 suap nasi yang masuk. Anissa menyudahinya. Kemudian dia meminum obat dan vitamin yang diberikan oleh dokter semalam. Setelahnya dia naik ke kamar dengan meminta bantuan Bi Runi. Anissa berniat untuk tidak berangkat ke kantor hari ini. Non Nisa pucat sekali wajahnya. Bibi antar ke rumah sakit saja ya non, ujar Bi Runi. Gak usah Bi. Nisa cuma pusing dikit dan tadi sudah minum obat juga. Dibawa tidur sebentar pasti sembuh, ujar Anissa. Ya sudah kalau begitu non istirahat saja. Kalau butuh apa-apa panggil Bibi ya non, ujar Bi Runi. Iya Bi. Terima kasih banyak Bibi sudah membantu Nisa, ucap Anissa. Sudah kewajiban Bibi buat merawat rumah dan penghuni rumah ini non, jawab Bi Runi sembari tersenyum pada Anissa.
Ya sudah. Bibi permisi dulu ya, Non. Pamit, Biruni dibalas anggukan oleh Anissa. Anissa akhirnya tertidur kembali karena efek obat yang dia minum. Di lain tempat, Raihan masih di rumah sakit tempat Cecil dirawat. Belum ada tanda-tanda Cecil akan siuman. Raihan menepis rasa kantuk dan lelah yang menerpanya. Dia mengambil ponsel dan berniat ingin menghubungi Anissa, namun dia urungkan karena mendengar pintu kamar dibuka. Terlihat orang tua Raihan masuk ke dalam. "Bagaimana keadaan adikmu?" tanya papanya. "Masih sama. Gak ada tanda-tanda akan segera siuman." "Papa kapan sampai?" ujar Raihan. "Papa baru sampai, langsung jemput mama dan kesini. Untung saja sebelum subuh cuaca membaik, jadi papa bisa pulang pakai helikopter pribadi biar secepat sampai," ujar sang papa. "Ray, kamu pulang dan istirahatlah. Biar mama sama papa yang jagain Cecil," ujar Mama Rina. "Baiklah, kalau ada apa-apa tolong segera hubungi saya," ujar Raihan. "Lia Ray, pasti mama hubungi," ujar sang mama. Raihan pun pulang menggunakan taksi menuju rumah utama. Dia mandi dan berganti pakaian lalu pergi ke kantor. Sesampainya di kantor, Raihan yang tidak melihat Anissa sama sekali langsung menghubungi asistennya. "Ke ruangan saya sekarang," ujar Raihan melalui sambungan telepon. Tak lama, Randy mengetok pintu dan masuk ke dalam ruangan Raihan. "Di mana Anissa? Kenapa jam segini belum kelihatan?" tanya Raihan. "Maaf Tuan, saya belum melihat Nona Anissa sejak pagi," ujar Randy. "Ya sudah. Apa ada informasi tentang kasus kecelakaan adikku?" tanya Raihan. "Maaf Tuan, kami belum bisa menemukan pelakunya. Tapi saya rasa ini kecelakaan yang disengaja. Soalnya pas saya cek CCTV yang ada di sekitar jalan, mobil yang menabrak Nona Cecil sudah berada di sana sebelum Nona menyeberang. Namun yang membuat kami kesulitan menemukan identitasnya adalah plat mobil yang dipalsukan. Tapi kami masih tetap mencari orang tersebut Tuan," jelas Randy. "Lakukan dengan baik. Saya tidak ingin dia bebas begitu saja setelah mencelakai adik saya," ujar Raihan. "Siap Tuan," jawab Randy. "Ya sudah. Lanjutkan pekerjaanmu," ujar Raihan. "Kalau begitu saya permisi Tuan," ucap Randy. Sepeninggalan Randy, Raihan mulai merasa gelisah. Dia menghubungi Anissa berkali-kali namun nomornya tidak aktif. Raihan memakai jasnya dan bergegas keluar dari kantor. Dia mengemudi dengan kecepatan tinggi menuju rumah pribadinya. Sesampainya di rumah, Raihan melihat Biruni yang sedang menyapu halaman. "Bi, Anissa di dalam?" tanya Raihan. "Ada Tuan. Nona Anissa sedang istirahat di kamarnya," jawab Biruni. "Istirahat? Memangnya dia kenapa?" tanya Raihan lagi. "Nona sedang sakit Tuan. Tadi saya sudah membujuknya untuk periksa ke dokter tapi Nona selalu menolak," ujar Biruni. Raihan dengan cepat langsung masuk ke dalam rumah dan melihat keadaan Anissa di kamarnya. Sesampainya di kamar Anissa, Raihan melihat Anissa sedang terlelap dengan wajah yang pucat. Raihan segera menelpon dokter pribadinya yang bernama Robert. Sebenarnya Raihan ingin menghubungi Dokter Alessa untuk memeriksa Anissa. Namun dia tidak begitu percaya dengan dokter itu sehingga Raihan mengurungkan niatnya. Setelah menunggu cukup lama, Dokter Robert sampai di rumah Raihan dan langsung memeriksa Anissa. Setelah memeriksa keadaan Anissa, Raihan mengajak Dokter Robert untuk keluar dari kamar Anissa. "Bagaimana keadaan dia Dok?" tanya Raihan. "Apa dia habis melakukan donor darah?" Dokter Robert balik, bertanya. "Saya tidak tahu. Saya kesini dia sudah seperti ini," jawab Raihan. "Tubuhnya sangat drop. Dari analisa pemeriksaan saya, sepertinya dia mempunyai riwayat anemia dan memaksakan diri melakukan transfusi darah," jawab Dokter Robert. "Apa yang harus saya lakukan Dok?" tanya Raihan. "Biarkan dia istirahat total untuk beberapa hari. Bila perlu bawa dia ke rumah sakit. Tapi jika ingin rawat jalan juga tidak masalah. Asal selalu dalam pantauan dokter. Saya akan datang ke sini 2 hari sekali untuk mengecek keadaan dia," ujar sang dokter. "Pastikan dia mengonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi untuk menambah sel darah merah.
Saya akan berikan obat penambah darah dan vitamin juga. Pastikan ini diminum setiap hari, ujar sang dokter sembari memberikan obat pada Raihan. Terima kasih dok, ucap Raihan. Sama-sama tuan. Kalau begitu saya permisi, pamit sang dokter. Setelah kepergian dokter Robert, Raihan duduk di tepi ranjang di samping Anissa. Raihan ingin mengusap kepala Anissa namun mengurungkannya. Dia tidak ingin mengganggu Anissa yang sedang tidur dengan pulas. Raihan bangkit dan duduk di samping Anissa. Dia hanya berniat menjaga Anissa sampai Anissa terbangun. Namun, tak terasa dia pun ikut terlelap di samping Anissa.